Saudara-saudara, mari kita lanjutkan membahas tulisan saya di majalah Manager Scope ya, perspektif dari Yusuf Sutanto. Nah, tulisan saya ini rada unik karena kalau perspektif itu orientasinya ke depan, tapi saya justru melihat bagaimana kalau orientasinya itu justru kembali ke kearifan kuno itu. Pembenarannya di mana itu? Ya, Anda bisa baca sendiri ini ya. Saya scroll down pelan-pelan ya, dan lalu Anda akan tahu bahwa loh, bukannya alam semesta itu begitu. Karena di dalam biji sudah ada pohon ya. Ya. Dari biji nggak kelihatan itu biji ya kecil sekali, apalagi biji sapi, biji yang terkecil di dunia tuh. Tapi ada pohon itu, biji asem, pohon asem juga begitu tuh. Jadi lalu secara jadi pohon berbuah dan lalu buahnya jatuh atau dimakan oleh binatang lain atau tersangkut di kaki di kaki manusia yang bekerja dan bisa akhirnya tumbuh di tempat yang lain itu. Ya, jadi itu apa sebenarnya rahasia alam? Ya di situ itu di dalam biji sudah ada pohon. Ya. Tapi pohon yang apa kali ini berbeda dengan pohon yang lalu dan pohon yang besok itu. Ya toh? Jadi bukan pengulangan tapi seperti gelombang itu. Dari masa lalu tanpa awal menuju masa depannya tanpa akhir itu. Ya, iya toh? Nah ini Anda lihat ini bagaimana saya mencoba membangun cara berpikir itu. Ya, tahun 1900 didirikan Yayasan Hadiah Nobel bagi yang menemukan ilmu pengetahuan. Terbit majalah bergengsi yang memuat urutan nama orang terkaya di dunia. Hak cipta penemuan itu disebut hak atas haki, hak, hak cipta ya. Sistem keuangan dunia diatur IMF gitu. Menjadi pelumas supaya mesinnya ini jalan kan. Transportasi melalui laut, udara, dan darat berhubungan dengan telekomunikasi dibuat lancar. Sehingga semuanya bisa dikontrol dari kantor pusat. Jadi konsepnya itu mengontrol semua dari kantor pusat gitu. Ya, jadi silahkan diteruskan ya. Saya tak khawatir nanti saya nggak mau lebih daripada 10 menit gitu. Supaya enak dibaca dan perlu orang setelah ada melihat itu ya. Belum sampai 300 tahun dunia sudah amburadul dan peradaban terancam musnah kalau terjadi perang dunia karena yang berperang itu memiliki senjata nuklir ya. Karena itulah di sini saya sisipkan pendapat Fritjof Capra, ahli fisika tentang jejaring kehidupan, the web of life itu.
Nah ini kalau nggak di apa dipahami oleh pejabat publik kan ya cilaka. Semua melihat aku yang mau dipentingkan. Nah inilah sebenarnya ya dunia ini akhirnya membuktikan bahwa bukan yang terkuat dan pintar, tapi yang bisa beradaptasi pada perubahan. Semua berubah itu. Nah, ini yang disinyalir oleh Siddhartha Gautama. Bahkan self itu tidak ada dalam arti self yang isolated. Karena semuanya berubah terus-menerus. Dan tidak memahami ini adalah awal daripada semua penderitaan kan? Ya toh? Ini ada perang dunia ya toh? Memakan manusia yang apa jumlahnya sampai 160 juta itu. Padahal di zaman kuno yang tidak mempunyai pemikiran yang dikatakan luar biasa, hak asasi apa segala diagung-agungkan, tidak ada perang di zaman dulu yang menelan korban sampai 160 juta di dalam perang dunia satu dan dua itu. Satu terjadi lalu berusaha, oke kalau begitu kita udah hancur-hancuran mulai mulai kapok dan lalu berjanji, oke kita bikin Liga Bangsa-Bangsa supaya tidak terjadi Perang Dunia Kedua, loh. Eh, ternyata terjadi lagi, ya toh, dengan jumlah yang lebih besar dan senjata yang lebih canggih yaitu bom nuklir kan, ya toh? Ya, oke ya terus ini Anda baca pelannya memanah pikiran itu. Jadi karena itu kita mendidik pemimpin itu ya menghasilkan pemimpin yang menghidupi. Jadi dalam cerita ini menarik kan? Ada seorang guru yang menyelamatkan burung yang dipanah oleh pemburu sebagai mata pencarian. Dia tuh, sang guru itu bertanya berapa ekor binatang yang kamu bunuh sehari ini. Ya, dia menjawab hanya satu, dua. Mungkin kalau ada yang bunting bisa dijual lebih mahal lagi karena buat obat kuat itu. Ya, jadi ini memang manusia bisa dibiarkan terus-menerus dengan mentality begini untuk memimpin dunia itu ya. Nah, inilah makanya pada waktu apa itu saya menulis di dalam majalah Manager Scoop ya. Karena itu akhirnya kita harus sepakat ini nggak seperti sekarang bertele-tele itu yang memberi dan memberi kehidupan atau yang membunuh untuk memilikinya ya. Jadi ini yang yang tegas di sini nih loh. Tapi kita kan nggak ada tuh. Jadi pemimpin itu diarahkan pada to have, menjadi serakah, memiliki, menjadi orang paling kaya di dunia, bukan orang yang paling bisa membangun dunia. Ya, seperti diajarkan oleh kearifan kuno ya, atau boleh dibilang itu menjadi generik. Karena sebenarnya kearifan dari yang datang kemudian itu kan mencoba melanjutkan kan, tidak total secara apa eh, diametral. Nah itu
Konsepnya adalah berkorban demi keselamatan semua makhluk hidup itu. Karena ini ketika saling mengucapkan doa selamat hari ulang tahun itu selalu diakhiri dengan semoga semua makhluk bahagia. Ya, terus silakan ya di semua. Lalu ya di empat samudera dan lima benua semua orang bersaudara, toh. Nah, inilah kesimpulannya ya. Dosa ekologis yang kita buat sendiri lebih berat dari dosa asal yang dibuat leluhur kita yang makan buah terlarang. Ya, oke. Semoga berguna dan sampai jumpa lagi.